Selamat siang kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Gandhi. Jadi pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator dalam topik terkait pelayanan Ditjen AHU terkait Aposti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengar apa sih sebenarnya Aposti itu, ataupun mungkin sudah belum pernah sama sekali mendengarnya. Nah, untuk itu di kanan saya sudah ada narasumber yang beliau adalah pegawai Ditjen AHU, yaitu analis hukum sebagai analis hukum pada Ditjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Nah, beliau ini Bapak Zul Ahadi. Jadi beliau juga mengawal terkait implementasi konvensi Aposti sehingga di sini berlaku di Indonesia. Nah, Mas Zul, selamat siang. Siang Mas Gandhi. Begini Mas Zul, ini kan kita sering mendengar ya kata Aposti itu apa. Mungkin sedikit jelaskan apa sih sebenarnya Aposti itu? Silakan Mas. Oke, kalau jadi Aposti ini kan istilah bahasa asing ya Mas Gandhi. Jadi asal usulnya itu bahasa Perancis, artinya sendiri Aposti itu anotasi. Jadi tulisannya APOSTILLE. Walaupun kalau kita bahasa Indonesia tulisannya begitu kan dibacanya apostile. Tapi yang benar itu sebenarnya dibacanya aposti. Nah, aposti ini apa sih sebenarnya? Aposti ini adalah suatu sistem penyederhanaan untuk legalisasi dokumen. Jadi contoh, tapi sebelum ke contoh mungkin kita harus untuk sekilas saja bahwa di Ditjen AHU selain kita memberikan pelayanan untuk masyarakat, kita juga melakukan pengembangan layanan. Mungkin contohnya yang baru-baru ini adalah perseroan perorangan, kan itu sebelumnya tidak ada, dikembangkan jadi sekarang ada, semua perseroan perorangan bisa memiliki status legal, status hukum, dan yang sekarang ini yang ibaratnya akan kita intip sedikit ini adalah Aposti. Jadi Aposti ini dikembangkan oleh di Indonesia dengan melihat instrumen hukum atau konvensi internasional. Awalnya itu dibuat pada tahun 1960 atau 1961 kalau saya tidak salah. Dibuatnya itu di organisasi HCCH di Belanda. Nah, waktu saat itu orang-orang berpikir bahwa legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri, misalnya contohnya Mas Gandhi atau saya mau kuliah nih, misal contohnya di Arab Saudi. Biasanya kan kalau kuliah itu kita dibutuhkan ada ijazah sarjana sama transkrip nilai. Nah, orang-orang pada tahun segitu udah mikir bahwa legalisasi yang ada, sistem yang ada itu terlalu panjang. Ibaratnya kalau panjang apa? Banyak. Satu, memakan waktu. Sedangkan kalau kita biasanya mau kuliah di luar negeri kan ada tenggat waktunya berapa lama. Lalu biaya juga. Biaya sih kalau kita udah ketahuan kan udah bisa memperhitungkan. Nah, masalahnya kadang ada biaya yang kita tidak tahu biayanya berapa. Maka pada tahun segitu orang-orang sepakat bikin konvensi Aposti ini. Kalau judul panjangnya sih Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik. Kan kepanjangan tuh judulnya. Jadi kita biasa sebutnya Konvensi Aposti. Nah, dengan Konvensi Aposti ini, proses legalisasi yang panjang, misalkan kita contohkan ke Mas Gandhi mau kuliah di Arab Saudi. Kalau sekarang ini sebelum ada konvensi Aposti, legalisasi itu ijazah sarjana Mas Gandhi harus dibawa ke Kemenkumham, dilegalisasi. Lalu setelah itu dibawa ke Kementerian Luar Negeri. Lalu setelah itu dibawa lagi ke konsuler negara tujuan yaitu Arab Saudi. Baru nanti dokumen ini bisa digunakan di Arab Saudi. Nah, bahkan di beberapa negara lain terkadang ada proses tambahan yang kita tidak tahu ada yang 2 langkah atau 1 langkah. Nah, dengan konvensi Aposti ini nanti ijazahnya
cukup dilegalisasi di Kemenkumham saja melalui Ditjen AHU ini. Jadi setelah legalisasi oleh Ditjen AHU, udah bisa dipakai dokumennya. Jadi lebih sederhana ya Mas. Ya, betul. Tadi Mas menjelaskan terkait konvensi aposti ya Mas. Jadi dari HCCH itu terus kita aksesi, mungkin bisa dijelaskan mungkin prosesnya itu Mas. Oh, kalau prosesnya implementasi dari HCCH bisa diberlakukan di Indonesia. Oh, betul. Prosesnya ini sebenarnya sudah mulai dipelajari oleh Ditjen AHU sudah lama. Namun mungkin yang milestone beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun 2020 ya, kita sudah menerbitkan Perpres. Pak Jokowi menerbitkan Perpres. Perpres ini untuk mengesahkan konvensi aposti ini, dan pada tahun 2021 yang lalu di piagam aksesinya itu diserahkan ke Kementerian Luar Negeri Belanda. Kenapa ke Kementerian Luar Negeri? Karena dia yang berperan sebagai depositori. Depositori itu ibaratnya ya tempat untuk pengumpulannya lah, sederhananya begitu. Jadi waktu itu tanggal 5 Oktober 2021, maka nanti konvensi aposti ini berlaku di Indonesia pada tanggal 4 Juni. Nah, karena 4 Juni kan sebentar lagi nih. Iya, betul. Jadi nanti tidak akan lama dari Kemenkumham akan meluncurkan layanan aposti ini. Yang kemarin yang dihadiri oleh Pak Menteri itu ya Mas ya? Pada saat aksesi itu kan? Oh iya, betul. Pada saat aksesi, karena kebetulan sedang pandemi, jadi waktu itu kita bergabungnya lewat video konferensi. Saat itu setelah penyerahan, Pak Menteri menyampaikan beberapa sambutan yang pada intinya aksesi konvensi aposti ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi kita. Jadi untuk mendukung bisa juga dari sektor bidang usaha maupun untuk masyarakat umum seperti contohnya pendidikan tadi. Manfaatnya sendiri apa sih Mas? Karena kalau selama ini kan kita tahu kalau layanan itu sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu kan punya legalisasi elektron sudah berjalan sampai sekarang. Terus tiba-tiba Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan layanan baru yang disebut aposti. Apa sih sebenarnya manfaat yang didapat oleh Indonesia dengan layanan ini begitu? Kalau dari manfaat tentu saja kalau kita tarik bisa sangat banyak ya. Karena kalau manfaat utamanya itu dari segi biaya dan waktu. Nah, dengan biaya dan waktu ini misal dari segi usaha misal. Jadi ibaratnya misalnya kita perlu menggunakan suatu dokumen di Indonesia, pengusaha Indonesia yang mau digunakan di luar negeri, maka dengan adanya layanan aposti ini biaya-biaya yang sebelumnya mungkin biaya ini mahal dan lama ya bisa kita potong. Nah, tentu saja karena ini kan konvensi antar negara ya. Jadi nanti misal ada pengusaha, misal contohnya di Arab Saudi tadi, mau usaha di Indonesia. Jadi untuk dari sana juga proses legalisasinya nanti pihak di Indonesia cukup ada sertifikat aposti yang diterbitkan di Arab Saudi, maka akan lebih mudah, akan lebih cepat begitu. Jadi selain mendorong masyarakat Indonesia, kita juga bisa mengundang investasi ke Indonesia. Jadi kalau kita melihat itu ternyata banyak sekali ya manfaatnya ya Mas ya. Ya betul Mas. Banyak sekali. Nah Mas, kalau sekarang ini kan kita sebenarnya sudah mengaksesi gitu. Kalau boleh tahu itu berapa negara pihak yang ikut mengaksesi? Oh ya betul. Negara pihak ini cukup banyak ya. Sekarang udah ada 122. Bahkan terakhir sekitar 2 minggu lalu ada negara pihak yang tadi saya contohkan termasuk Arab Saudi. Negara Eropa mayoritas sudah menjadi negara pihak, yang berarti kalau kita ada keperluan ke Eropa luar negeri akan lebih mudah. Nah kalau misalnya begini Mas, kita kan misalnya setelah 4 Juni ini kan sudah aposti sudah berlaku di Indonesia. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau saya misalnya melakukan kuliah ke luar negeri misalnya, tetapi negara tersebut belum mengaksesi konvensi aposti. Oh iya. Apa yang terjadi begitu loh Mas? Kalau negara tujuan dokumen itu belum mengaksesi konvensi aposti, maka kita menggunakan konvensi konvensional. Kan kebetulan layanannya juga di Ditjen AHU, layanan elektron. Jadi ya mau tidak mau kita menggunakan proses legalisasi seperti biasa yang melalui Kemenkumham, Kemlu, konsuler begitu. Jadi mungkin lebih jelasnya mungkin Mas bisa mengulang lagi ya perbedaan
elektron sama aposti itu stepnya tuh seperti apa Mas? Ya, Karena ini penting banget loh, karena biar masyarakat nggak berpikir loh ini kan sudah elektron ada, kenapa lagi repot-repot membuat aposti atau layanan aposti, karena dalam hal pembuatan itu memerlukan waktu yang lama dan memang prosesnya itu dalam mengakses itu kan memerlukan waktu dan biaya. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi biar lebih gini Mas. Iya, jadi perbedaan intinya kalau legalisasi kita contohkan, kita mau ijazah untuk sekolah misalnya di Arab Saudi, kita itu perlu membawa dokumen itu ke Kemenkumham. Setelah dilegalisasi Kemenkumham, perlu lagi dibawa ke Kementerian Luar Negeri. Setelah itu perlu dibawa ke konsuler Arab Saudi yang ada di Indonesia. Baru nanti dipakai di Arab Saudi. Bahkan mungkin ada proses lain yang perlu lagi diverifikasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang di Arab Saudi sana. Nah, dengan konvensi aposti ini tahapan yang berapa itu? 1, 2, 3, 4, sekitar 4 atau 5 itu cukup satu tahap aja. Jadi legalisasinya oleh Kemenkumham, nanti outputnya itu bentuknya sertifikat aposti. Kalau legalisasi kan stiker, kalau ini bentuknya sertifikat aposti. Nanti sertifikat aposti yang sudah jadi itu dilekatkan ke dokumennya, ke ijazah itu, nanti udah tinggal dipakai aja di Arab Saudi. Ternyata luar biasa ya Mas ya, dari 4 tahap bisa menjadi satu tahapan. Nah, kalau kita melihat misalnya di legalis itu kan ada tahapannya Mas. Tahapan proses misalnya tata cara pengajuannya. Oh, iya. Kalau di aposti bagaimana Mas kira-kira itu? Kalau di aposti karena kebetulan kita kan layanan masyarakat, jadi tujuan utamanya agar masyarakat mudah. Nah, sama dengan layanan elektron, layanan aposti ini semuanya dilakukan melalui aplikasi. Nanti cukup buka halaman AHU online, nanti di situ akan ada pilihan untuk aposti, cukup diklik, nanti kalau belum punya akunnya kita daftar, setelah daftar login, ajukan permohonan. Ajukan permohonan ini syaratnya seperti layanan pada umumnya, kita mencantumkan identitas kita, nama, KTP. Nah, untuk aposti ini misalkan Mas Gandhi ini misal lagi sibuk di mana ya bisa dikuasakan ke orang lain. Bisa dikuasakan ya? Betul. Cuma syaratnya harus ada surat kuasanya, nanti di scan, dipindai, di-upload. Setelah itu, setelah permohonan ada, nanti ada tim verifikator dari Ditjen AHU. Verifikasi ini waktunya relatif cepat ya. Setelah verifikasi selesai, nanti ada pemberitahuan ke Mas Gandhi sebagai pemohon. Setelah ada pemberitahuan itu untuk bayar, langsung bayar. Kalau sudah bayar, udah siap cetak. Nah, pas cetaknya ini kita bisa memilih lokasi pencetakan. Bisa di kantor pusat di Jakarta atau di kantor wilayah. Misalnya ini di Salatiga paling dekat berarti di Kanwil Kemenkumham Semarang. Iya. Jadi nggak harus di Jakarta, di Semarang harus, bisa atau di ya, 33 provinsi lainnya. Gitu. Luar biasa. Jadi selain didukung oleh teknologi IT, terkait pencetakannya pun sudah diperhitungkan oleh pemerintah ya. Betul. Karena kita kan tidak akan pernah tahu masyarakat di provinsi mana yang membutuhkan. Jadi ya udah di semua provinsi bisa dicetak. Tadi saya dengar Mas, yang penjelasan Mas yang pertama itu kan ada dasar hukum ya dari Perpres nomor 2 itu dari Presiden. Nah, itu untuk melaksanakan misalnya peraturan pelaksananya apakah sudah disiapkan atau bagaimana Mas? Oh ya, untuk peraturan pelaksana tadi sudah disinggung peraturan Presiden dan kemudian diturunkan lagi dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kalau tidak salah itu nomor 6 tahun 2021. Nah, di Permenkumham ini ada tahapan-tahapannya, ada rincian lah. Boleh dibaca rinciannya, tapi ya secara umum prosesnya seperti yang saya disampaikan tadi, ajukan permohonan, verifikasi, bayar, cetak. Sederhananya begitu. Ya, jadi sudah diundangkan Pak ya? Ya betul, sudah. Jadi masyarakat kalau misalnya pengen tahu terkait tata cara pengajuan permohonan aposti, nanti kita bisa diunduh, bisa kan di halaman Kementerian Hukum dan HAM, ya, peraturannya betul. sudah ada. Jadi karena nanti berlakunya 4 Juni kan Mas ya, nanti bisa siap-siap apa saja yang diperlukan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di peraturan Menteri Hukum Permenkumham nomor 6 tahun 2021. Ya betul. Nah Mas,
ini kan regulasi sudah ada. Regulasi sudah ada. Kira-kira apa saja yang disiapkan oleh pemerintah agar implementasi konvensi ini sudah bisa optimal begitu berjalan? Karena ini kan sudah dekat nih kan? 4 Juni ini udah dekat. Iya, jadi sekarang ini yang sedang disiapkan oleh Ditjen AHU, pertama tentu dukungan aplikasi ya. Aplikasi kita ini dibuat bukan sekadar untuk asal ada, tapi aplikasinya ini harus mumpuni lah. Kasarnya kalau diakses oleh banyak orang nggak akan down gitu servernya. Jadi dari segi teknis IT-nya sangat udah sampai siap. Lalu nanti dari segi aplikasi juga kan aplikasinya harus mudah digunakan. Jadi aplikasi ini udah siap, nanti tinggal diluncurkan. Lalu dari segi hukum, nanti kita akan ada peraturan Menteri Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini isinya merincikan lagi daftar-daftar dokumen yang menjadi objek layanan aposti. Seperti tadi yang kita contohkan, ijazah atau transkrip nilai perguruan tinggi. Tentu saja daftar dokumen ini kita berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga lain, dan karena ini sifatnya daftar positif, jadi daftar ini bersifat dinamis. Artinya kapanpun bisa berubah menyesuaikan dengan permintaan masyarakat atau bahkan permintaan dari kementerian lembaga terkait. Ya, nanti masyarakat tidak perlu bingung lagi. Ya, betul. Dokumen publik apa saja sih yang sebenarnya yang bisa diapostikan atau menjadi objek aposti itu sudah rinci ya di sana. Betul, dirinci. Selain di Kemenkumham nanti kita cantumkan juga di isinya. Jadi pas begitu buka ada tinggal milih. Oh, tinggal milih ketika ada pilihan. Iya, betul. Pilihannya nanti banyak, pilih aja salah satu. Nah, itu terkait dokumennya juga apa namanya? Itu kan tadi yang dibilang ada kerjasama, ada koordinasi dengan lembaga ya, lembaga terkait, misalnya kementerian. Itu kalau boleh tahu kementerian apa saja yang sudah ikut bergabung, saya koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM? Untuk kementeriannya itu mayoritas sudah hampir semua ya. Mungkin kalau bisa kita sebutkan yaitu dari Kementerian Pendidikan, makanya tadi termasuk ijazah dan transkrip nilai perguruan tinggi bisa menjadi objek aposti. Lalu untuk yang lainnya ada contohnya dari Kementerian Sosial ya, kalau tidak salah Kementerian Sosial itu menampilkan beberapa dokumen. Oh, ini ada daftarnya. Ini ada dari Kementerian Agama untuk ijazah-ijazah sekolah-sekolah agama seperti atau perguruan tinggi agama. Lalu ada juga dari Mahkamah Agung ini untuk putusan. Putusan ini kan terkadang kita untuk urusan pribadi di negara luar itu biasanya ditanya putusannya udah ada belum. Nah, makanya di sini dari Mahkamah Agung salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini sudah termasuk dalam daftar dokumen sementara. Lalu yang paling banyak lagi ini ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini ada ijazah Politeknik Pariwisata dan transkrip nilainya. Lalu sertifikat akreditasi kemampuan. Jadi tidak hanya dari Kemenpar, nanti ada juga dari Badan Sertifikasi begitu. Luar biasa ya, karena ini sudah dijabarkan jadi mendetail dan masyarakat juga tidak perlu bingung lagi. Nah, Mas, ini kan sudah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nanti akan dicantumkan di Kemenkumham. Kira-kira ada nggak pengecualian dokumen apa sih sebenarnya yang tadi kan yang bisa. Nah, sekarang ada nggak dokumen yang tidak boleh dijadikan objek layanan aposti? Nah, kalau yang tidak boleh itu kita bisa lihat secara umum di Perpresnya ya, Mas. Di Perpresnya itu ada, kalau di istilah ilmu hukum internasional itu ada deklarasi. Deklarasi itu disebutkan bahwa kalau di Indonesia untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan penuntutan dari kejaksaan, ini dikecualikan dari dokumen aposti dengan pertimbangan mungkin ini akan mengganggu proses penyidikan seperti itu. Yang konsuler yang kayak gitu ya sama. Oh iya, kalau dari konsuler sih karena tujuannya kan memang untuk penerbitan jadi yang konsuler tidak. Kalau terkait yang perdagangan gimana, Mas? Perdagangan ini tergantung, Mas. Kan perdagangan itu jadi
legalisasi itu kan karena tidak mempersulit ya aposti ini. Jadi misalkan ada dokumen-dokumen perdagangan yang memang tidak lagi butuh legalisasi, ya tidak perlu lagi diapostikan. Jadi ibaratnya kalau dari Indonesia udah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, sudah bisa dipakai ya sudah. Karena nggak butuh legalisasi ya tidak menjadi objek aposti. Siap, Mas Zul, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang kita dengar barusan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa aposti itu memang tujuannya untuk menyederhanakan legalisasi yang sebelumnya panjang, sekarang dari 4 tahapan menjadi 1 tahapan. Demikian. Dan tidak lupa juga bahwa pemberlakuan aposti ini mulai berlaku di Indonesia tanggal 4 Juni 2022. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Dan ada satu pantun dari saya tadi pada saat duduk. Beli mie di Salatiga, jangan lupa make bumbunya. Hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ayo tepuk tangan. Mantap, terima kasih. Terima kasih.